Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, alhamdulillah menjadi kalimat yang tidak henti-hentinya kita ucapkan sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, dengan berbekal harapan mudah-mudahan setiap kita mensyukuri Allah tambah nikmat-nikmat kita. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin khatiman rahimakumullah, Allah Azza wa Jalla menjadikan umat ini umatan wahidah, jadi umat yang satu. Jadi hukum asalnya umat ini harusnya satu, karena umatan wahidatan. Tapi kemudian dinamika pemahaman keagamaan itu tumbuh dan berkembang, sehingga muncul komitmen terhadap kemusyrikan, komitmen terhadap ketidaktaatan. Akhirnya muncullah banyak faksi, banyak kelompok. Awalnya ya kelompok itu terikat oleh satu keyakinan yang berbeda. Misalkan ini muslim, ini bukan muslim. Karena nasu umatan wahidatan itu kan memunculkan faksi yang berlainan keyakinan, ya berlainan agama lah begitu. Tapi ternyata hal itu tidak hanya sekedar berlainan agama yang muncul. Di entitas satu agama pun muncul perbedaan pemahaman keagamaan. Ada yang kita bisa maklumi, ada yang kemudian tidak bisa dimaklumi. Kalau kemudian kita berkaca kepada sejarah literatur yang ada di zaman dahulu, di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persatuan kesatuan itu bisa dipastikan, karena nabinya ada. Dan ketika Nabi sudah bilang berdamai, damai. Nabi bilangnya akur, akur. Padahal intrik, konflik itu juga ada di zaman Nabi. Tapi ketika Nabi punya keputusan, akur, akur gitu. Guyub, guyub gitu. Gabung, gabung. Karena ada tokoh yang kemudian tokoh ini dihormati dan ditaati oleh semua kalangan. Kemudian di era Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu juga persatuan umat masih terjaga. Apalagi Abu Bakar As-Siddiq menjadi orang yang kepercayaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Sahih Bukhari disebut sebagai afdhalus sahabah, sahabat yang paling afdal. Di antara sahabat-sahabat yang lain yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apalagi gelar As-Siddiq itu kan gelar yang tidak sembarangan yang Nabi berikan kepada Abu Bakar. Jadi enggak kaleng-kaleng keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ketika Nabi kemudian meninggal dan Abu Bakar menjabat sebagai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persatuan umat masih terjaga, Pak. Ya, sekalinya ada persoalannya masih berkutat di murtad, masih berkutat di nabi palsu. Artinya ya keluar daripada keagamaan kita, keluar daripada faksi keimanan, keluar ya. Dan itu juga yang terjadi di zaman dulu ya. Karena nasu umatan wahidah itu satu iman, kemudian muncul perbedaan iman sampai akhirnya di era Nabi Muhammad disatukan kembali oleh Nabi Muhammad dengan satu kalimat iman, yakni la ilaha illallah. Di era Abu Bakar masih terjaga, yang keluar itu pun pastinya orang-orang murtad, kemudian yang tidak mau bayar zakat dan para nabi palsu. Di era Umar bin Khattab, persatuan umat masih terjaga, apalagi di era Umar itu cukup ketat, Pak. Umar bin Khattab itu sampai memastikan kualitas iman itu di level yang paling rendah. Jadi Umar itu bukan orang-orang yang elitis gitu. Umar itu punya barometer, kalau orang yang biasanya saja itu sudah punya iman yang bagus, maka yang elit pasti punya iman itu.
Tapi kalau yang mohon maaf grassroots-nya ini sudah tidak punya iman, ya persoalan di elitnya nantinya. Contoh misalkan Umar bin Khattab radhiyallahu an itu memastikan keimanan rakyatnya itu dari beberapa sampel. Misal ada seorang pengembala kambing. Si pengembala kambing ini diuji oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk mengukur barometer keimanan rakyatnya. Kata Umar bin Khattab, si pengembala kambing tidak tahu kalau itu adalah Umar. Kata Umar, "Bang, saya belilah bang kambingnya." Kata si pengembala kambing, jawab, "Oh, ini bukan punya saya tuan, saya cuma gembalain doang, bukan punya saya." Kata Umar bin Khattab, "Ya tidak peduli, mau punya kamu mau punya siapa, yang penting saya butuh kambing." Itu dia tuan, kalau bukan punya saya nggak bisa jual. Tuan bayar harga berapapun saya nggak bisa jual, kan ini bukan punya saya. Udahlah gini, ini saya bayar dengan uang yang lumayan. Kalau toh kamu nanti ditanya sama tuan kamu, bilang saja dimakan serigala, bilang saja hilang, apa kayak gitu alasannya. Yang penting judulnya ini uang kamu terima, kambing saya bawa. Kata si pengembala kambing, "Jangan tuan, mau tuan bayar berapapun, terus saya bohong kayak gimana pun saya nggak bisa." Didesak oleh Umar bin Khattab. Akhirnya kata si pengembala kambing, "Ainallah, di manakah Allah?" Umar bin Khattab dengar jawaban si pengembala kambing, itu senang. Beliau pulang sambil nangis haru. Artinya kualitas rakyat beliau sampai di kualitas imannya kayak begitu. Apalagi di kalangan elit. Jadi barometernya di situ saja. Di kalangan elit pun Umar harus memastikan bahwa semua kabinet yang terlibat, semua menteri yang terlibat dalam kabinetnya itu orang-orang yang steril, orang-orang yang terbebas daripada kesalahan dan penyimpangan itu. Suatu hari Umar bin Khattab setelah bikin kabinet, Pak, saya nggak tahu nama kabinetnya apa. Pokoknya jas bukan merah putih. Sudah bikin kabinet, Pak. Kabinet ini kemudian disonding oleh Umar bin Khattab kepada Hudzaifah bin Yaman. Kenapa harus disonding kepada Hudzaifah? Karena di antara sahabat yang tahu tokoh-tokoh munafik cuman Hudzaifah. Jadi Umar ingin memverifikasi di antara menteri-menterinya ada nggak yang masuk kategori munafik. Maka nanyanya ke Hudzaifah. Hasil pertanyaan Umar kepada Hudzaifah, kata Hudzaifah, ada satu orang. Kata Umar bin Khattab, siapa? Maka jawaban Hudzaifah, "Wahai Umar, saya ini diamanahkan oleh Nabi untuk menjaga rahasia. Kalau saya ceritain sama ente, saya melanggar wasiat Nabi dong. Gak bisa saya cerita siapa-siapanya." Oh ya sudah kalau gitu. Akhirnya Umar yang nyari sendiri, Pak. Sampainya ketemu yang menurut Umar ini kayaknya tokoh munafik nih. Kemudian dipecat oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, diganti oleh yang lain. Kemudian ketemu lagi dengan Hudzaifah. Kata Umar, "Wahai Hudzaifah, saya sudah mengganti kabinet saya." Dijelasin lagi, Pak, satu persatu. "Masih ada nggak orang munafiknya?" Kata Hudzaifah, "Sudah nggak ada." Berarti apa yang Umar putuskan ternyata itu betul. Nah, di era Umar bin Khattab persatuan masih relatif aman, tidak ada masalah. Sama sekali nggak ada masalah. Sekalinya ada persoalan, Pak, itu Umar langsung sesegera mungkin menuntaskan persoalan-persoalan yang ada. Bahkan di era Umar bin Khattab radhiyallahu an, kekuasaan Islam semakin luas. Sampai ke Romawi, sampai ke Persia. Itu kekuatan Islam ke timur, ke barat sudah dikuasai. Dengan kekuatan persatuan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Di era Utsman bin Affan, baru di sini ada persoalan, Pak, ini. Barulah benih-benih perpecahan itu muncul, Pak. Jadi persoalan utamanya adalah persoalan politik. Utsman bin Affan merasa lebih pantas dibanding yang lain. Ali bin Abi Thalib juga merasa lebih pantas dibanding yang lain, sehingga masing-masing merasa lebih pantas untuk menjadi pemimpin, baik Utsman bin Affan maupun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, singkat cerita, yang jadi khalifah adalah Utsman. Tapi Ali mana? Pak Ali nggak ada masalah. Kalau toh kalah dalam sebuah kontestasi ya biasa saja. Tidak ada mangkel, tidak ada berpihak jadi oposisi atau kemudian serang sana serang sini, kalau biasa saja. Jadi ya sudah. Kalau saya kalah ya sudah. Tidak harus kemudian rame, tidak harus kemudian menggugat atau harus kemana, nggak ada. Ya sudah, Ali kalah. Utsman bin Affan yang jadi
khalifah. Lain pemimpin, lain treatmentnya, Pak. Utsman bin Affan ini tipikal orang kaya yang memang suka memberikan fasilitas kepada rakyat-rakyatnya. Diberikanlah fasilitas oleh Utsman bin Affan. Ternyata fasilitas-fasilitas tadi beberapa berdampak negatif, karena menimbulkan sikap yang lebih hedon lah begitu. Mulai ini di era Utsman bin Affan, tempat-tempat yang kemudian jadi tempat hiburan muncul. Walaupun hiburannya masih standar lah, nggak nyampe hiburan yang dibayangkan prostitusi enggak. Cuman memang hiburan dalam kurung ya, orang-orang lebih banyak asyik dengan aktivitas hiburannya daripada aktivitas ketaatannya. Puncaknya adalah melahirkan mentalitas orang-orang yang hedon itu di era Utsman. Nah, sudah hedon, kemudian sudah punya jabatan, sudah punya kenikmatan ini itu, maka di era Ali bin Abi Thalib itu menjadi persoalan yang lumayan sulit, Pak. Kenapa? Di era Ali ingin mengembalikan tradisi keilmuan, tradisi keislaman sebagaimana para pendahulunya, baik Nabi, Abu Bakar maupun Umar. Tapi orang-orang Utsman bin Affan yang sudah ditugaskan sebagai gubernur, sebagai menteri, itu kurang nyaman dengan kebijakan Ali. Sampai akhirnya Ali harus mengganti seluruh gubernur yang sudah diangkat oleh Utsman bin Affan. Satu persatu diturunin tuh, si fulan. Sampailah pada satu nama, namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau asalnya adalah gubernur Syam. Kata Ali, ini pun harus dicoret. Abdullah bin Abbas mengajukan opsi, Pak. Kata Abdullah bin Abbas kepada Ali, jangan, yang satu ini jangan, karena inilah intinya, inilah tokohnya. Kalau kamu mengganti beliau, mengganti Muawiyah, itu persoalannya dipanjang nantinya. Cuman Ali kan punya kebijakan sebagai seorang pemimpin yang tidak bisa menerima intervensi, maka Ali tetap saya dicoret, Pak. Akhirnya menimbulkan konflik interest antara Ali dengan Muawiyah, sampai akhirnya perang Siffin, sampai akhirnya terjadi tahkim daumatul janda, perjanjian di antara kedua belah pihak. Walaupun kedua belah pihak ternyata yang menang adalah Muawiyah dalam sebuah proses tahkim itu, Pak. Dengan sebuah strategi tertentu lah akhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan menang lah dalam sebuah arbitrase atau tahkim daumatul jandal, perundingan. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, Islam itu punya bibit-bibit perpecahan itu disebabkan gara-gara satu politik. Dan itu menjadi masalah sepanjang zaman. Ustaz, kalau begitu kita tidak harus berpolitik? Harus, Pak, supaya paham tentang politik. Tapi yang saya tegaskan adalah jangan sampai gara-gara politik kemudian berujung. Itu poinnya gitu. Bukan tidak boleh berpolitiknya, silakan, toh partai politik banyak di Indonesia. Kuning, merah, hijau, biru, hijau muda, biru muda, semuanya ada, gitu. Silakan. Yang paling penting adalah jangan sampai menimbulkan friksi dengan beragamnya partai yang ada itu, Pak. Kan ada, Pak, satu kisah ini yang cukup ngeri lah di Indonesia itu, saya nggak sebut daerahnya. Gara-gara beda pilihan harus main celurit, Pak. Padahal konteksnya ya bupati atau gubernur, saya lupa lagi, bupati mungkin. Tapi harus main celurit gitu, Pak, sampai ada yang meninggal dunia. Itu kan menurut saya jadinya tidak itu. Nah, kembali hadirin ikhwati rahimakumullah, Islam itu mengharapkan umatnya bersatu. Tapi kalau sudah masuk pada ranah-ranah yang tadi disebutkan, terutama politik, maka peluang perpecahan semakin lebar. Bukan tidak boleh berpolitiknya, tapi pastikan bahwa setiap kita punya kemampuan untuk memahami dan memanage politik agar kemudian tidak sampai menimbulkan konflik. Saya nggak ngerti dengan mentalitas umat hari ini, Pak. Ketika berpolitik saya nggak paham bagaimana. Tapi yang jelas ketika sudah berujung pada perpecahan tidak pernah ada keridhaan di dalamnya. Karena prinsip Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak, itu menolak segala bentuk permusuhan di antara umat Islam. Ini cara Nabi, Pak. Ketika Ansor dan Muhajirin berantem gitu, kata Ansor, wahai orang Ansor, tolong saya. Kata Muhajirin, wahai Muhajirin, tolong saya. Kata Nabi, Pak, sungguh buruk panggilan kalian hari ini. Alangkah baiknya jika kalian panggil, wahai kaum muslimin, bantu saya. Jangan panggil Ansornya, jangan panggil Muhajirinnya, panggil orang Islamnya. Karena kalau dipanggil Muhajirin, dipanggil Ansor, terlalu kelihatan kentara fanatismenya. Walaupun fanatiknya kepada Ansor dan
Muhajirin. Bahkan Ansor dan Muhajirin ini kan as-sabiqunal awwalun, baik Muhajirin dan Ansor, dan mereka sudah dapat jaminan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika menimbulkan fanatisme terhadap Ansor atau fanatisme terhadap Muhajirin, tetap dipandang salah oleh Nabi. Padahal Ansor dengan Muhajirin adalah dua kubu yang sama-sama berjasa, dua kubu yang sama-sama kuat, dua kubu yang sama-sama punya kualitas yang luar biasa, Pak. Tapi ketika sudah menimbulkan fanatisme, dilarang sama Nabi. Itu kubu atau kelompok yang sudah jelas dakhala jannahnya gitu. Fanatisme muncul dalam kelompok tersebut dilarang oleh Nabi. Apalagi kelompok yang belum tentu masuk surga. Kelompok fanatik kayak berlebihan sekali, Pak. Santai saja gitu. Memangnya kelompok ini akan memastikan dakhala jannah seluruh pengikutnya? Belum tentu. Di era Nabi saja Muhajirin, jaminan surga Pak Muhajirin itu. Ansar, jaminan surga Ansar itu saja tidak boleh fanatik, apalagi kemudian di luar mereka. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, jadi ketika konflik berujung pada ketika politik berujung pada konflik sampai akhirnya menimbulkan friksi, itu yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi sangat khawatir sekali muncul konflik yang tadilah sampai menyebabkan perpecahan di tengah-tengah umat. Hadirin khatimah rahimakumullah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bikin sebuah rule aturan tentang urusan sosial sesama muslim, itu sudah sangat rapi, Pak. Misal kata Nabi, ini konsep dasar Nabi ketika memastikan persatuan itu selalu ada. Kata Nabi ini, bicara saudara muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak disebut beriman seorang muslim kecuali dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ini kan konsep dasar untuk membangun persatuan itu, Pak. Kita harus mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita tidak suka dihujat, ya jangan suka menghujat. Kalau kita tidak suka disalahkan, ya jangan suka menyalah-nyalahkan orang. Ini kan sebenarnya konsepnya sederhana saja. Yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dan bicara yuhibbu li akhihi, akhihi di sini bukan akhi dalam kurung saudara kandung, Pak. Bukan akhi dalam kurung satu majelis taklim. Akhi di sini bukan dalam kurung satu guru. Akhi di sini sesama muslim. Gak peduli dia muridnya siapa, gak peduli dia ngajinya di mana, gak peduli dia bagaimana pemahaman keagamaannya. Muslim bukan, muslim yuhibbu li akhihi. Jangan sampai kemudian yuhibbu li akhihi itu terkooptasi menjadi kelompok saya. Itu juga jadi salah, Pak. Misalkan nih, mohon maaf sekali, mohon maaf, Pak. Kalau dengan sesama kelompoknya sangat ramah, Masya Allah, ya cupika cupiki, anak akhi, Masya Allah. Pokoknya the best lah gitu. Ketika di luar kelompoknya biasa aja. Terus yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah itu gimana maksudnya? Ukhuwah di antara pengurus ini atau ukhuwah di antara kelompok ini, itu kan bukan ukhuwah namanya, itu fanatisme. Karena kalau ukhuwah tidak melihat sekat-sekat yang ada. Ukhuwah itu tidak lagi melihat perbedaan-perbedaan yang ada. Ukhuwah itu tidak lagi melihat batasan-batasan yang ada. Ayo semuanya. Nah, itu ukhuwah namanya. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, Nabi sampai membuat satu statement bahwa yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Coba cintai saudara kamu seperti kamu mencintai diri kamu sendiri. Sampai Nabi, Pak, memberikan satu treatment yang teknikal sekali. Kata Nabi, tahabu, salinglah berbagi hadiah, maka kalian akan saling. Seteknis itu, seteknis sampai supaya terciptanya sebuah keharmonisan, persatuan di tengah-tengah umat. Seteknis itu Nabi sampai ngasih arahan. Ayo berbagi hadiah biar kita saling mencintai. Itu bukan berbagi masalah, berbagi hadiah itu. Ya salah satunya masalah boleh lah itu. Tapi yang paling penting kan berbagi hadiah itu. Sehingga setiap kita punya rasa memiliki, punya rasa bertanggung jawab, punya rasa kedekatan emosional sampai akhirnya chemistry itu kan karena berbagi hadiah. Dan Nabi sendiri, Pak, mencontohkan, saya itu penerima hadiah.
Dan Nabi juga suka ngasih hadiah. Karena konsepnya bagi Nabi itu kalau zakat dan sodakoh Nabi tidak boleh makan, tidak boleh menikmati. Kalau toh menerima pun pasti dialokasikan buat orang lain. Kalau toh sodakoh ya, sodakoh zakat itu Nabi terima, tapi dialokasikan buat orang lain. Karena bagi Nabi, keluarga Nabi, sebenarnya bagi Nabi dan keluarga Nabi haram makan sodakoh dan zakat. Jadi kalau ada yang mengaku keturunan Nabi tapi masih makan zakat, bahaya. Harusnya nggak boleh. Harus stop gitu. Kenapa? Karena keluarga Nabi nggak boleh makan sedekah dan nggak boleh makan zakat, itu kaidahnya itu. Tapi kalau hadiah boleh, Pak. Hadiah boleh. Dikasih hadiah gitu. Berbagi hadiah. Nabi ngasih hadiah ke Usamah bin Zaid. Nabi dikasih hadiah oleh Umar. Nabi ngasih hadiah kepada Abu Bakar. Abu Bakar ngasih hadiah kepada Nabi. Itu konsepnya. Seteknis itu Nabi membangun agar persatuan itu tercipta. Bahkan hadirin ikhwati rahimakumullah, ketika harta tidak bisa di-sharing karena keterbatasan, kata Nabi, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Wajah yang ramah itu yang ditampakkan kepada saudara sesama muslim itu adalah sedekah. Ketika susah berbagi hadiah karena keterbatasan yang ada, berbagi senyuman. Seteknis itu Nabi ngurusin persatuan umat itu. Hadirin ikhwati rahimakumullah, sampai ini Masya Allah ya, Nabi sebegitu konsen ingin memastikan persatuan umat itu bisa diraih dan dicapai. Nabi sampai bikin aturan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau terjadi konflik, dan sangat mungkin terjadi konflik, Pak. Ya namanya manusia ketemu manusia kan pasti ada saja ruang-ruang perdebatan, ketidaksepahaman. Ya samalah Pak, sendok ketemu garpu ya bawaannya bunyilah gitu. Sampai kata Nabi, silahkanlah kalau memang harus berantem, harus diam-diaman silahkan. Tapi maksimal 3 hari ya, jangan lewat 3 hari. 3 bulan apalagi pelanggaran. Apalagi 3 tahun masalah itu. 3 hari saja jangan, kata Nabi. Seteknis itu Pak Nabi atur. Karena Nabi paham sehebat-hebatnya orang Pak untuk tidak konflik, ada saja ruang untuk konfliknya. Ada saja ruang-ruang di mana kita tidak bisa akur tuh ada, Pak. Entah faktor ego kita, faktor ego teman kita, atau faktor kondisi yang ada. Sangat mungkin kita terjebak dengan ketidakakuran. Kata Nabi, boleh diam-diaman, maksimal 3 hari. Lewat 3 hari haram. Selesai itu keputusan Nabi itu saking Nabi ingin membangun. Kalau toh kemudian yuhibbuli akhi agak susah, ya sudah berbagi hadiah agak susah, berbagi senyuman agak susah, minimal kalau berantem maksimal 3 hari. Hadirin ikhwati rahimakumullah, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih treatment Pak tentang konsep silaturahmi. Sampai Nabi iming-imingin Pak, dikasih iming-imingin, dikasih embel-embel gitu. Kan gini Pak, kalau kita ditanya, Bapak mau gak panjang umur? Atau mau sekarang aja ini? Panjang umur atau panjang umur Pak ya? Pengen gak rezekinya nambah? Berlimpah? Itu fitrah manusia Pak. Fitrah manusia umurnya pengen panjang. Karena kalau ditanya, Bapak siap meninggal sekarang? Ya enggak lah. Bawaannya pengen umurnya panjang. Yang kedua pengen rezekinya berlimpah. Itu fitrah Pak. Orang yang punya akal sehat, orang yang punya masa depan yang baik, dia akan berpikir saya pengen umur panjang, saya pengen rezeki yang berlimpah. Bagi orang yang beriman, umur panjang dalam ketaatan, rezeki yang berlimpah dalam keberkahan. Kan begitu konsep orang beriman. Intinya kan boleh pengen nambah, pengen panjang umurnya. Kata Nabi Pak, kalau memang pengen kayak gitu, silaturahmi. Pengen nih rezeki lancar, berlimpah, pengen umurnya panjang, ya udah silaturahmi. Sampai Nabi Pak harus membangun konsep silaturahmi dengan iming-iming umur panjang, rezeki berlimpah, dan itu menyentuh sisi kefitrahan manusia. Sehingga manusia yang masih punya fitrah, dia pengen umurnya panjang, pengen rezekinya berlimpah. Caranya kata Nabi silaturahmi. Dan konsep silaturahmi Pak yang Nabi ajarkan bukan anjang sono, bukan saling berkunjung. Silaturahmi bukan berbuat baik sama orang yang baik. Bukan gitu konsepnya.
Kata Nabi, Pak, silaturahmi yang dimaksud oleh Nabi tentang silaturahmi adalah ketika seseorang memusuhi, dia tetap menjalin hubungan. Ketika orang sudah membenci, dia tetap membangun kasih sayang. Ketika orang sudah tidak lagi mau bertegur sapa, dia tetap memulai sapa, memulai salamnya. Itu namanya silaturahmi. Mungkin simpelnya, Pak, silaturahmi itu merekatkan yang terurai, menyatukan yang terputus, menyambungkan kembali yang tercerai. Itu silaturahmi. Saya kasih contoh, Pak. Si A lah begitu. Saya musuhan Pak sama si A. Musuhan. Si A ini ke saya baik-baikin, doain, nyapa, salam, ngirim hadiah. Tapi saya nggak mau maafin. Pokoknya saya nggak mau lah. Maka yang disebut menyambungkan silaturahmi adalah aktivitas si A ke saya. Si A sedang menyambungkan silaturahmi. Silat itu nyambung. Rahmi itu kasih sayang. Si A sedang menyambungkan kasih sayang kepada saya. Tapi saya tidak mau, maka saya yang menolak silaturahmi. Saya menolak silaturahmi. Kata Nabi SAW, saking pentingnya, Pak, silaturahmi, menyambungkan silaturahmi, menyambungkan hubungan, menyambungkan kasih sayang. Sekalipun dibenci, sekalipun ditolak, sekalipun dijauhi, dia tetap membangun kasih sayang. Walaupun yang bersangkutan ini, yang diajak ini nggak mau juga gitu. Maka kata Nabi, yang sedang menyambungkan silaturahmi, dia mendapatkan keutamaan panjang umur, rezeki berlimpah. Adapun yang tetap tidak mau menyambungkan silaturahmi, tidak mau menerima sambungan kasih sayang tadi, maka kata Nabi, la yadkhulul jannah qati'un, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, sampai ancamannya surga. Nggak bakalan masuk surga udah ya. Yang memutuskan silaturahmi. Artinya, Pak, Nabi seteknis itu untuk menciptakan sebuah suasana yang harmonis. Se-effort itu Nabi, Pak, sallallahu alaihi wasallam. Kurang apa konsep Nabi, cara Nabi, manhaj Nabi untuk membangun sebuah konsep persatuan. Sampai urusan tetangga, Pak. Jibril bolak-balik. Ini kan kita tetanggaan semua di sekomplek gitu. Jibril itu bolak-balik, kata Jibril, Rasul, baik-baik sama tetangga. Ketemu lagi sama Jibril, kata Jibril, Rasul, baik-baik sama tetangga. Setiap kali ketemu Jibril, Pak, itu Jibril selalu ngasih wasiat baik-baik sama tetangga. Itu sampai Nabi bosen gitu. Sampai kata Nabi, ini Jibril bolak-balik nyuruh berbaik-baik sama tetangga. Ini jangan-jangan tetangga suatu saat dapat waris ini. Karena saking seringnya Jibril ngasih wasiat tentang berbaik sama tetangga, Pak. Sampai kata Nabi, ini saking seringnya, jangan-jangan nanti tetangga bakal dapat waris. Walaupun nggak dapat, maksudnya karena saking seringnya gitu. Ini jangan-jangan tetangga dapat waris nih, padahal tetap nggak sampai sekarang nggak ada tetangga dapat waris. Kecuali tetangganya adalah anaknya, itu lain persoalan. Dia dapat waris karena anaknya, bukan karena status tetangganya. Tapi sampai segitunya Pak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tolong bangun keharmonisan, tolong bangun persatuan dengan cara-cara yang Nabi sudah contohkan. Bahkan Pak, dalam konteks bertetangga ini, kan aroma dapur kita kan minimal keciumnya ke sebelah. Atau kalau Bapak beli durian kan kecium tuh ke sebelah. Kata Nabi, Pak, kalau kita masak, biasakan idza tabahta maraqatan fa'aktir ma'aha. Biasakan kalau masak itu airnya agak banyak, Pak. Ya, dagingnya seperempat, airnya berapa liter itu. Tujuannya apa? Supaya bisa bagi sama tetangga. Seteknis itu, Pak. Itu biar kita betul-betul memahami sebuah konsep keharmonisan dalam sebuah kehidupan bermasyarakat. Sehingga pertanyaan umat Islam bersatu bisa atau tidak, mungkin atau tidak, jawabannya mungkin. Kalau kita mengikuti manhaj Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti aturan Nabi, mungkin, Pak. Masalahnya kenapa kok kita nggak bersatu? Masalahnya, Pak, kita bicara ukhuwah Islamnya cuma ke kelompoknya masing-masing saja. Bicara persatuan hanya kelompok masing-masingnya saja, yang lain nggak diajakin. Ya repot. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, sampai Nabi paham, Pak, bahwa tidak hanya politik itu yang akan jadi masalah, tidak hanya masalah ekonomi yang jadi masalah. Nabi paham bahwa pemahaman keagamaan itu bisa jadi masalah.
Maka Nabi sudah melatih para sahabat Pak untuk terbiasa dengan perbedaan. Nabi yang latih itu Pak. Jadi nggak ada itu, Nabi melarang perbedaan. Nabi membolehkan perbedaan dalam tema-tema yang diizinkan oleh Nabi SAW. Itu yang Nabi ajarkan Pak. Supaya apa? Supaya sahabat tidak kaget ketika bertemu dengan perbedaan pendapat. Bacaan Quran saja beda Pak. Ghairil maghdubi alaihim, itu kan biasanya tuh. Boleh juga dibaca ghairil maghdubi alaihimu. Nggak him tapi himu boleh. Atau dibaca ghairil maghdubi alaihum juga boleh. Dalam ilmu qiraah Pak, tiga format bacaan itu yang Nabi ajarkan. Mana yang sesat? Nggak ada. Yang sesat yang nggak ngaji seluruh. Yang nggak mau ngaji Quran ya sesat jadinya nantinya, karena tidak punya satu dorongan pencerahan. Kalau masih ngaji dengan baca alaihim, alaihimu, alaihum bisa saja. Yang penting belajar ya istrinya sampai wah ini kata Ustaz boleh nih main berubah aja nggak boleh. Harus dengan metode belajar khusus lagi. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah, qiraah saja beda. Kesimpulan hadis juga beda Pak. Dan itu Nabi memaklumi semuanya bahwa ini pasti akan muncul perbedaan. Contoh nih Pak, ini fenomena sekarang. Kadang-kadang suka sok-sokan bilang tidak ada hadisnya. Kalau tidak ada Quran kan itu bisa diakses lah. Kalau hadis kan tidak semuanya bisa akses. Kadang-kadang ada ustadz yang bilang nggak ada dalilnya, nggak ada hadisnya. Padahal tidak ada dengan tidak tahu itu beda. Kok bisa jadi tidak tahu? Tidak ada jadi tidak tahu, tidak tahu jadi tidak ada, itu kan masalah itu. Contoh nih Pak. Contoh ya, saya kasih contoh. Ada hadis dari Nabi SAW. Nanti Bapak boleh buka kita aplikasi hadis. Tapi memang masih bahasa Arab. Boleh dibuka di hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Saya izin bacakan. Idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabri. Apabila meninggal salah seorang di antara kalian, maka janganlah kalian menunda penguburannya. Wa asri'u bihi ila qabrihi. Segerakanlah penguburannya. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Ada tambahannya, wal yaqra inda ra'sihi bi Fatihatil Baqarah. Maka dibacalah di dekat kepalanya surat awal-awal Al-Baqarah. Wa inda rijlaihi, dan di kakinya bi khatimatiha, dengan akhir surat Al-Baqarah. Itu hadis pertama. Hadis yang kedua, idza mata ahadukum fala tahbisuhu. Jika ada salah seorang di antara kalian meninggal, maka jangan tunda penguburannya. Wa asri'u bihi ila qabri. Segerakan dibawa ke kuburan. Wal yaqra inda ra'sihi bi Fatihatil kitab. Dan bacalah di dekat kepala si jenazah Al-Fatihah. Wa inda rijlaihi, dan di arah kaki surat akhir Al-Baqarah. Teknisnya gini Pak, jenazah sudah dikubur. Kalau jenazah dikubur Pak, kepalanya di kiri saya, di kanan saya. Kalau jenazah dikubur nih, di kiri saya, di kanan saya kepalanya. Kanan saya atau kiri saya? Berarti nyamping kiri itu. Nyamping kanan baru. Kalau jenazah nyamping kanan, ngadep ke arah kiblat, berarti kepalanya di sini nih, kaki di sini, gitu ya. Ketika dikubur, maksudnya ya di kiri saya kan ini. Ketika dikubur jenazahnya Pak, kata hadis nih, wal yaqra inda ra'sihi bi Fatihatil kitab. Bacalah dekat kepala si jenazah itu surat Al-Fatihah, di kakinya baca akhir surat Al-Baqarah. Itu hadisnya ada. Hadisnya ada tuh Pak. Jadi jenazah sudah dikubur, terus Bapak baca Al-Fatihah di samping kepala, dan akhir Al-Baqarah di arah
kakinya, itu hadisnya ada. Kata Syekh Albani itu dhaif jiddan hadisnya. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani hadisnya hasan. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani hadisnya hasan. Kata Syekh Albani hadisnya dhaif jiddan. Ada dua pendapat ulama, yang satu bilang hasan, yang satu bilang dhaif. Hasan itu di bawah sahih, Pak. Tapi di atas dhaif, itu hasan. Artinya boleh diamalkan, dipakai. Tapi kalau dhaif jiddan berarti di bawah banget. Kata Syekh Albani dhaif jiddan, kata Ibnu Hajar hasan. Baik, Pak, kalau saya tanya nih, di antara dua ulama ini mana yang lebih alim? Mana yang lebih alim? Ya pasti dua-duanya alim. Cuma mana yang lebih di antara keduanya? Ibnu Hajar atau Syekh Albani? Ibnu Hajar. Karena Syekh Albani kan ulama mutaakhirin. Ya, Syekh Albani itu seleting dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari lah. Bapak boleh cek itu di biografinya. Saya lebih cenderung menghasankan sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani karena kredibilitasnya luar biasa, Pak. Beliau itu mensyarah Sahih Bukhari. Enggak kaleng-kaleng ini. Kitab Bukhari disyarah gitu, Pak. Belum lagi penulis kitab Bulughul Maram. Jadi enggak kaleng-kaleng nih. Kata beliau hadisnya hasan. Kelas. Bapak suka dengan praktek tadi, lakukan. Tidak suka, ya nggak usah dilakukan, selesai kan. Tapi persoalannya, ada nggak hadisnya? Ada, bilang dong gitu. Cuman saya lebih cenderung mendoifkan, kan selesai itu, Pak. Jangan seolah-olah tidak ada hadisnya. Kalau tidak tahu ada hadisnya, ya bilang tidak tahu, kan lebih fair itu. Ini tidak tahu ada hadisnya, sekalian ditanya ada nggak hadisnya? Nggak ada, jawabnya kan repot. Hadirin Fatimah rahimah. Kalau sama juga dengan gini nih, Pak. Bapak nanti boleh cek dalam kitab Bulughul Maram. Ketika membahas kitab Janaiz namanya. Ada hadis nomor 3, Pak. Bunyinya begini. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada orang-orang yang sedang sekarat atau kepada orang-orang yang sudah meninggal surat Yasin. Bacain. Itu Nabi yang nyampein. Ini ada orang sekarat, Pak, bacain Yasin. Atau orang itu sudah meninggal, bacain Yasin. Itu dalil, itu hadisnya ada. Yang bilang tidak ada hadisnya dari mana kesimpulannya itu, Pak? Itu ada di kitab Bulughul Maram, kitab yang masyhur dibaca oleh para ulama. Kok bisa bilang tidak ada dalil? Kalau tidak suka itu lain persoalan, Pak. Tidak suka itu bukan berarti tidak ada dalil. Tidak setuju bukan berarti tidak ada dalil. Tidak setuju bilang aja tidak setuju, kelas, tidak ada masalah. Kata Imam Ahmad, Imam Ahmad ini kan ulama salaf ini. Iqra'u ala mautakum Yasin, bacakan kepada orang yang sedang sekarat itu Yasin. Kata Imam Ahmad, sebetulnya tidak harus surat Yasin. Boleh juga dibaca surat Al-Baqarah, boleh juga dibaca surat Ar-Ra'd. Dan fungsi bacaan tersebut adalah dalam rangka mengurangi sakitnya sakaratul maut. Kata Imam Ahmad, bukan kata saya. Jadi kan lumayan, Pak, kalau itu diamalin. Bisa mengurangi beban orang yang kena sakaratul maut. Dibacain Yasin, Al-Baqarah atau Ar-Ra'd. Mungkin agak lebih cocok kalau bacanya Ar-Ra'd saja, Pak. Karena kalau baca Yasin kesannya kayak doain orang mati gitu. Saya masih hidup, Pak. Kesannya begitu kan di masyarakat kita. Kalau sudah dibacain Yasin meninggal gitu. Ya ganti Ar-Ra'd lah gitu. Supaya nggak terlalu sensitif. Al-Baqarah kepanjangan itu. Kata Imam Ahmad, masih kata Imam Ahmad, andai dibacakannya setelah orang meninggal dunia. Ini kata Imam Ahmad, Pak. Maka bacaan Yasin tadi berfungsi sebagai hadiah bagi si mayit. Karena Imam Ahmad secara personal menyatakan menghadiahkan bacaan Quran sampai kepada mayit. Sampai kepada mayit. Kata Imam Ahmad. Kalau Bapak meyakini tidak sampai, itu lain persoalan, silahkan. Enggak ada masalah, Pak. Tapi Imam Ahmad meyakini sampai. Gimana? Ya, yang anggaplah yang mengharamkan atau yang melarang itu biasanya memang kawan-kawan yang secara mazhabnya Hambali, Betul?
Iya kan? Betul. Nah, dibalik lagi tadi, berarti apakah mereka tidak bermazhab apa gimana? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam tulisan kitab-kitabnya, beliau menyatakan, mendeklarasikan dirinya sebagai Hambali. Saya tegaskan ini ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam banyak tulisannya mendeklar bahwa beliau adalah seorang Hambali, itu pengikut Imam Ahmad bin Hambal. Tapi di beberapa pendapat memang beberapa beda, bahkan seringnya beda. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab seringnya berbeda dengan pendapat Imam Ahmad. Akhirnya ada tulisan buku bagus, nanti boleh dibaca ya. Buku ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya ada kontemporernya, jadi Salafi kontemporer. Saya lupa lagi judul lengkapnya itu, kontemporer. Itu isinya menjelaskan bahwa ini dia. Syekh Mustafa Hamdu Mulayan Al-Hambali. Penulis kitabnya Syekh Mustafa Hamdu Mulayan Al-Hambali. Judul Indonesianya Antara Mazhab Hambali dengan Salafi Kontemporer. Perbedaannya dalam bidang akidah, fikih, dan akhlak. Jadi kata pengikut Hambali, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak dianggap Hambali, ditolak sebagai Hambali oleh pengikut Imam Ahmad bin Hambal yang memang punya sanad Hambali. Itu ditolak. Nah, nanti bukunya penerbit Al-Kausar, Syekh Mustafa Hamdu Mulayan Al-Hambali. Itu judulnya tentang antara mazhab Hambali dengan Salafi Kontem. Jadi kata teman-teman Hambali yang menulis kitab ini, yang sekarang berkembang itu bukan khasnya Hambali. Itu khasnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang mereka tolak sebagai pengikut Hambali. Jadi nisbahnya bukan ke Hambali tapi ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi bukan ke salaf, ke khalaf itu, karena mentoknya di Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekalinya lebih tinggi mentoknya di Imam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnu Qayyim. Tidak sampai ke Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin beberapa sampai, tapi banyakannya tidak. Termasuk tadi klausulnya bahwa Imam Ahmad itu ketika bicara menghadiahkan bacaan Quran, kata Imam Ahmad sampai. Tapi kata para asatidz kan tidak sampai. Nah, itu yang persoalan itu. Kan Imam Ahmad saja bilang sampai. Sedangkan Imam Ahmad inilah generasi salafus saleh. Kok kenapa kemudian jadi bilang tidak sampai? Padahal salafus saleh yang punya pendapat. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, perbedaan seperti ini, Pak, itu perbedaan yang diizinkan, monggo. Bapak mau bilang sampai silakan, nggak bilang sampai juga silakan gitu. Tidak jadi masalah. Yang penting masih bisa membangun rasa ukhuwah Islamiyah di antara kita. Beda pemahaman keagamaan tidak lantas jadi beda surga dan neraka, nggak gitu. Kecuali pada tema-tema yang jelas itu sangat prinsipil, yang jelas itu sangat fundamen. Misalkan Nabi Muhammad, ada lagi Nabi nggak sesudah Nabi Muhammad? Kalau ada yang berani ada lagi Nabi sesudah Nabi Muhammad, ini masalah ini. Ini masuk ranah fundamen. Tapi kalau pada tema-tema yang sifatnya fleksibel, tema-tema yang sifatnya fikih, cabang itu tidak harus terlalu ketat. Hadirin khatimah rahimakumullah, terutama yang saya koreksi adalah kalau tidak tahu ya bilang tidak tahu, jangan bilang tidak ada, kan itu jadi masalah. Kan asalnya begini, Pak. Ustaz, ada dalilnya enggak? Sepengetahuan saya dari kitab-kitab yang sudah saya baca, saya tidak menemukan dalilnya. Kan itu lebih fair, Pak. Lebih aman daripada enggak ada dalilnya. Kenceng sekali ngomongnya. Enggak ada dalilnya. Ternyata ada, kan malu. Jadi sekarang kan tinggal minta maaf masalahnya. Atau berkelit nanti. Jadi intinya kalau memang ada, bilang ada. Kalau memang tidak tahu, jangan bilang tidak ada. Karena tidak tahu dengan tidak ada itu berbeda. Kalau masalah kapasitas kita masih terbatas, jangan kemudian merasa sudah memahami seluruh persoalan dan seluruh kitab-kitab yang ada di muka bumi ini gitu loh, Pak. Saya harus pakai muka bumi ini. Karena kita kan tersebar luas, Pak, di mana-mana. Kitab yang ditulis di Mesir, di Arab Saudi, di mana?
di India, itu semua kitab-kitab yang bisa kita baca. Nah, kalau sudah membaca semua literatur, sudah ngecek sana sini, dan dia sudah memvalidasi, tidak ada lagi kitab yang belum saya pernah baca, kemudian kesimpulannya nggak ada dalil yang dimaksud, ya sudah selesai. Cuma kan proses itunya berapa lama sampai dia bisa menguasai seluruh kitab hadis yang ada di muka bumi lagi. Nah, hadirin khatimah rahimakumullah, jadi prinsipnya saat kita membangun ukhuwah Islamiyah, maka kembalikan kepada manhajun Nabi. Kita bangun suasana silaturahmi, kita bangun suasana saling mencintai, kita bangun suasana saling menghormati. Kalau toh ada ketidakakuran maksimal 3 hari, setelah itu cupika-cupiki. Setelah itu ya maaf-maafan lagi gitu kan. Supaya tidak lagi muncul ketidaknyamanan dan ketidakakuran. Sampai hadirin ikhwatiman rahimakumullah, ketika perbedaan pemahaman keagamaan muncul, Nabi sudah edukasi di kalangan para sahabat. Beda itu biasa, jangan sampai gara-gara perbedaan malah jadi musuhan. Perbedaan fikih perkara biasa, musuhan haram hukumnya. Jangan sampai gara-gara perbedaan fikih jatuh pada perbuatan yang diharamkan, jadi musuhan. Hadirin ikhwatimah rahimah. Kalau contoh nih Pak, dalam Al-Quran Pak, surat Al-Ahzab ayat 159 kalau tidak salah itu, ada perintah tentang berjilbab. Perintah tentang berjilbab. Pertanyaannya, apa itu jilbab? Jilbab itu bukan kerudung Pak. Di zaman Nabi, jilbab itu adalah pakaian. Pakaiannya kayak gimana? Pakaian yang menutup kepala sampai ujung kaki. Yang disisakan oleh jilbab hanya 1 biji bola mata sebelah kiri. Itu pakaian jilbab di zaman Nabi. Jadi kalau orang mau pakai jilbab, sisain matanya 1 doang. Itu jilbab. Tapi oleh para ulama Pak, ini jilbab ini memang harus dipraktekkan wajib mi'ah fil mi'ah sebagaimana ayatnya atau bagaimana? Maka kata ini saya kutip seorang rektor Al-Azhar. Kata rektor Al-Azhar, niqab, jilbab tidak menjadi sesuatu yang wajib. Yang sunnah pun tidak, karena prinsipnya adalah menutup aurat. Maka apapun yang digunakan dalam rangka menutup aurat bebas. Mau pakai kerudung, mau pakai apa? Apa? Terlalu mainstream Pak. Agak berat kalau pakai helm ini. Jadi dia memang menutup aurat sih Pak. Tapi maksudnya ya nggak harus helm. Monggo lah itu untuk menutup aurat silahkan Pak. Ada kerudung, ada ciput atau apalah. Pokoknya kan harus menutup auratnya. Itu yang menjadi titik tolaknya. Bukan harus jilbabannya, tapi harus menutup auratnya. Toh kalau kemudian pakaiannya tidak sama persis dengan pakaian yang dipakai oleh zaman Nabi dulu, ya tidak ada masalah. Yang penting judulnya kan menutup aurat. Itu pemahaman keagamaan yang berbeda itu tidak harus diambil pusing gitu Pak. Jadi jangan sampai gara-gara sekali lagi gara-gara perbedaan pemahaman malah jatuh kepada hal yang dia haramkan. Nah hadirin ikhwatimah rahimakumullah, sebagai closing statement, mungkinkah persatuan itu bisa tercapai? Saya yakinkan mungkin sekali Pak. Yang bikin mungkin tidak mungkin kan tergantung kita. Sebenarnya kita mau bersatu atau tidak itu aja dulu Pak. Kalau bicara mungkin ya mungkin Pak. Mau nggak masalahnya? Ya kalau mungkin tapi tidak mau ya sepodo wae Pak. Nah mau nggak membuka tabir-tabir sekat-sekat tadi, mau tidak itu? Ya kalau mau monggo. Kalau tidak mau kan jadi masalah. Padahal kan ketika pemahaman keagamaan berbeda tapi masih bisa guyub dalam suatu aktivitas ibadah yang mungkin dia kurang nyaman dengan itu, tapi ketika dia hadir, dia menerima, dia welcome, akhirnya kan bisa juga itu menerima semua perbedaan. Saya ingat betul Pak, Jumatan kemarin saya sholat di salah satu masjid. Beres sholat Pak, ada yang deketin, Ustaz, itu saya kalau boleh titip pesan Ustaz. Tadi kan khutbah Ustaz tuh tentang sholat. Nah ini pesan saya satu saja Ustaz. Itu kok sab di situ nggak pernah rapat. Pokoknya pengennya sabnya rapat. Saya bilang,
Bapak pengen rapat sapnya atau pengen nempel sapnya? Ya rapat kan nempel kan. Saya jawab, rapat gak harus nempel Pak. Rapat itu perintah Nabi, nempel itu praktek sahabat. Kenapa? Karena kata sahabat, kalimat rapat itu diasumsikan harus nempel. Dan itu ijtihad para sahabat, bukan perintah nabinya dulu. Saya jelasin lah panjang lebar. Oh gitu Zat. Ya sudah kalau gitu nggak apa-apa, nggak rapat juga. Selesai. Kan tadinya pemahamannya kan Masya Allah tuh sudah luar biasa Pak. Langsung nyolek, langsung ngomong, langsung menyampaikan. Kalau bisa sih nanti titip pesan Zat, kalau bisa sapnya rapat. Saya bilang nggak harus rapat. Kan berarti sehebat itu pemahaman keagamaan harus rapatnya. Padahal para ulama tidak mengharuskan rapat. Bapak boleh cek, ini saya orang boleh cek di dua pendapat ulama Arab Saudi. Ulama Arab Saudi yang saya kutip. Satu, Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin tidak harus rapat karena yang ditargetkan adalah lurusnya, bukan rapatnya, bukan nempelnya, tapi lurus. Sehingga kalau saf sudah lurus, sudah terpenuhi perintah Nabi SAW tanpa harus nempel. Itu kata Syekh Utsaimin. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, Syekh Bakar Abu Zaid itu pemimpin Hay'ah Kibar ulama Arab Saudi, Laznah Daimah. Kata Syekh Bakar Abu Zaid, menempelkan mata kaki adalah praktek yang memberatkan, takalluf, memberatkan, dan itu mustahil bisa dilakukan. Beneran mustahil. Yang para sahabat lakukan adalah menempelkan mata kaki. Bapak sholat nih, emang mata kaki bisa nempel? Mata kaki Pak, bukan pinggir kaki. Cobain aja Pak, nanti sholat nih, Bapak tempelin mata kaki. Kalimat sahabat Pak, menempelkan mata kaki adalah ungkapan hiperbolis. Maksudnya Pak, mata kaki hampir menempel saking lurusnya saf. Mata kaki ketemu mata kaki, sampai lurus saf itu yang dimaksud oleh para sahabat. Tapi difahami tidak seperti itu oleh Syekh Albani dalam kitab sifat salat nabinya. Kata Syekh Albani, ilzak itu nempel, itu menjadi kewajiban. Padahal perintah Nabi istau watarasu, bukan nempel, itu lurus. Ilzak baru namanya nempel, menempelkan mata kaki, dan itu praktek yang sulit kata Syekh Bakar Abu Zaid. Itu pun seorang ulama Arab Saudi. Hadirin ikhwati rahimakumullah, prinsipnya adalah saat kita sudah tahu bahwa kita punya komitmen persatuan, tidak hanya sekedar mungkin, tapi kita harus berusaha untuk memaksimalkan persatuan itu hadir di tengah-tengah kita. Maka ya harus mau untuk bisa bersatu. Dan pemahaman keagamaan yang beraneka ragam ini, politik yang beraneka ragam ini, jadikan sebagai wasilah untuk kita saling memahami satu sama lain, bukan menjadi wasilah untuk saling memusuhi satu sama lain. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.